Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun berita acara hasil pengadaan langsung, bagaimana menyusun SPK, dan apa saja syarat-syarat umum suatu SPK. Dalam menyusun berita acara hasil pengadaan langsung, saya ambil contoh jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Yang perlu ada yaitu nomor berita acara, kemudian kapan dibuat berita acara ini, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kemudian kode paket, nama paket, nilai total HPS, terus metode pemilihan, apakah pengadaan langsung atau lelang ya. Kemudian di dalam berita acara itu termuat juga pembukaan penawaran, terus evaluasi penawaran. Ada evaluasi administrasi. Evaluasi penawaran ini terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga ya. Nanti di situ dinyatakan apakah lulus atau tidak lulus. Kemudian di situ juga termuat hasil negosiasi biaya. Nilai penawarannya berapa, kemudian nilai negosiasinya berapa. Nah, kemudian berita acara ini kemudian ditandatangani oleh pejabat pengadaan, karena ini dibuat oleh pejabat pengadaan ya. Selanjutnya setelah ada berita acara pengadaan, kemudian kita membuat SPK. Dalam menyusun SPK yang perlu diperhatikan adalah dalam SPK satuan kerjanya, nomor dan tanggal SPK, kemudian nama PPK atau KPA, kemudian nama penyedia kalau menggunakan badan usaha CP apa ya, terus paket pengadaannya apa. Kemudian di situ termuat juga surat undangan pengadaan, nomor berapa, tanggal berapa, kemudian berita acara hasil pengadaan langsung, nomor berapa, terus tanggal berapa ya. Sumber dana dalam SPK ini juga dimuat sumber dananya, misalnya menggunakan DPA Dinas Kesehatan Kota X. Nilai kontrak termasuk pajak itu dicantumkan, jenis kontraknya apakah lumsum atau harga satuan atau gabungan lumsum dan harga satuan atau kontrak payung disesuaikan. Waktu pelaksanaan pekerjaan, berapa lama pekerjaan tersebut dilakukan, kemudian di bawahnya itu nanti kita buat tanda tangan ya antara pihak penyedia dengan pejabat pembuat komitmennya. Selanjutnya syarat umum. Bagian dari kontrak SPK ini itu harus dicantumkan, dilampirkan syarat umum, yaitu menyangkut tentang lingkup dan spesifikasi pekerjaan, kemudian hukum yang berlaku, misalnya mengacu pada hukum Republik Indonesia karena pengadaannya di dalam negeri ya. Terus harga SPK, kemudian hak kepemilikan, cacat mutu, perpajakannya, terus pengalian atau subkontrak. Kalau terjadi pengalian itu dibuat di dalam syarat-syarat umum. Terus jadwalnya kapan, asuransi, terus penanggungan dan resiko, apa yang menjadi tanggungan dan resiko, kemudian pengawasan dan pemeriksaan, kewenangan PPK dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, terus laporan hasil pekerjaan menjadi tanggung jawab dari penyedia,
terus waktu penyelesaian pekerjaan, dan kemudian serah terima pekerjaan, jaminan bebas cacat mutu dan garansi, kemudian perubahan SPK. Jika misalnya dalam pelaksanaan nanti ada perubahan SPK, itu dicantumkan di syarat-syarat umum. Terus penghentian dan pemutusan SPK. Bagaimana tata cara pemberhentian dan pemutusan SPK itu dicantumkan di dalam syarat-syarat umum. Terus pembayaran, cara pembayaran, terus penyelesaian perselisihan, terus larangan pemberian komisi. Nah, itulah yang menjadi syarat-syarat umum dalam SPK. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.